Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Astuti dari kelas A16. Sebelumnya saya ingin menyampaikan materi tentang menganalisis, penguatan, dan pengembangan moderasi beragama dalam materi PAI di MTS atau SMP. Sepenting apa moderasi beragama dalam pendidikan? Moderasi beragama dalam pendidikan sangat penting, yakni untuk membentuk karakter siswa yang toleran, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat. Lalu, peran pentingnya juga yakni PAI berperan dalam membentuk karakter moderat pada siswa dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan keseimbangan melalui kurikulum yang inklusif. Selanjutnya yakni pengertian moderasi beragama. Definisi moderasi beragama yaitu pendekatan dalam praktik keagamaan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan menghormati keragaman keyakinan, serta menghindari sikap ekstrim dan fanatisme. Tujuan penguatan moderasi beragama. Tujuan yang pertama yakni membentuk karakter siswa yang toleran dan inklusif. 2. Mencegah radikalisme dan ekstremisme. 3. Mempromosikan perdamaian dan harmoni sosial. Selanjutnya yakni strategi. Strategi sangat penting untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita, yakni penguatan moderasi beragama. Yang pertama yaitu integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum. Yang kedua, metode pengajaran yang inklusif dan partisipatif. Dan yang terakhir yakni penggunaan media dan teknologi yang mendukung moderasi. Ketiga itu adalah 3 strategi untuk mencapai tujuan. Setelah kita sudah menentukan strategi, selanjutnya yakni pengembangan materi PAI itu sendiri. Yang pertama yaitu menyusun materi yang mencerminkan nilai-nilai moderasi. Lalu yang kedua, studi kasus dan cerita inspiratif tentang toleransi beragama. Dan yang ketiga, latihan dan aktivitas yang mendorong kerjasama antar siswa. Setelah menentukan materi, selanjutnya kita mengimplementasikan di kelas, yakni yang pertama contoh kegiatan dan proyek moderasi beragama. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau bisa disebut project based learning. Ini bisa berupa gambar, kita menunjukkan gambar tentang 5 agama, tempat ibadahnya atau yang lainnya. Selanjutnya perlu diadakan yang namanya evaluasi dan monitoring. Setelah kita sudah menentukan materi, lalu kita sudah mengimplementasikan kepada siswa, kita perlu yang namanya evaluasi. Yang pertama, metode evaluasi pembelajaran tes atau observasi atau penilaian sikap. Yang kedua, monitoring perkembangan siswa dalam memahami moderasi beragama. Lalu yang ketiga, umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Mungkin ketika evaluasi itu nanti bisa kita aplikasikan. Nah, kita masuk poin yang terakhir yakni tantangan dan solusi. Setiap apapun hal apapun itu pasti ada yang namanya tantangan ya, dan di situ pasti akan tersedia solusinya. Yakni contoh ya, tantangan utama dalam penerapan moderasi beragama yaitu meliputi resistensi dari sebagian pihak yang mungkin mempertahankan pandangan ekstrim atau intoleran, serta kurangnya pemahaman tentang konsep moderasi beragama itu sendiri di kalangan siswa, guru, dan masyarakat. Nah, solusinya yaitu cara mengatasinya yaitu melalui pendekatan pembelajaran yang inklusif, pelatihan bagi guru, serta kerjasama erat dengan orang tua dan masyarakat. Nah, di sini peran guru, sekolah, dan masyarakat yaitu memainkan peran aktif dalam mempromosikan moderasi beragama itu sendiri. Selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu penguatan moderasi beragama di PAI
MTS penting untuk membentuk siswa yang toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan. Diperlukan juga integrasi nilai-nilai moderasi, proyek pembelajaran, serta kerjasama dengan guru, sekolah, dan masyarakat. Pentingnya komitmen semua pihak dalam penguatan moderasi beragama tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan bersinergi. Lalu yang terakhir yaitu harapan untuk masa depan pendidikan PAI adalah agar lebih menyenangkan, menekankan nilai-nilai moderasi beragama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, dan mendorong siswa untuk menjadi agen perdamaian dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.